terlibat pembakaran hutan. Jadi memang ini kisahnya dari tahun 2015, di mana ada perubahan, ada perusahaan besar, misalnya SM, dan sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah ditutup oleh Kementerian KLH dengan nilai 7,9 triliun. Tetapi kemudian oleh Mahkamah Agung dikabulkan hanya 78 miliar. Itu terjadi pada bulan Februari 2019. Setelah anak presiden membuat perusahaan bangunan dengan anak petinggi perusahaan PTSM dan petinggi PTSM sekarang ini beberapa bulan lalu hilang jadi tidak besar yang saya merasa. Saya kira itu juga KKN yang sangat jelas yang bisa dibaca oleh publik, karena nggak mungkin perusahaan baru presiden mendapat sekian dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga itu berjejaring dengan PTSM, 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Jadi saya kira dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga fantastik, 92 miliar. Dan itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Saya kira itu. Kita minta pada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian dilaporkan presiden dipanggil untuk menjelaskan. Laporan dugaan korupsi dihentikan KPK. Gibran nek isi ragu duwe bukti anyar laporke wae toh. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menghentikan laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap 2 anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Laporan dugaan KKN tersebut dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun. Meski sudah dihentikan, masih ada beberapa pihak yang mempertanyakan terkait penghentian laporan tersebut oleh KPK. Menanggapi hal itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka justru mempersilahkan pihak-pihak yang belum puas dengan penghentian itu untuk melaporkan kembali dirinya ke KPK. Gibran mempersilahkan pihak-pihak yang belum puas terkait penghentian itu dan memiliki bukti baru untuk melaporkannya kembali ke KPK. Sebagai informasi, dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun melaporkan dugaan KKN 2 anak Presiden Jokowi ke KPK pada Januari 2022 lalu. Laporan ini, ujar Ubedillah, berawal dari tahun 2015 ketika ada perusahaan besar bernama PTSM dan sudah menjadi tersangka pembakaran hutan yang dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7, triliun rupiah. Namun dalam prosesnya Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Menurut dia, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PTSM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dan perusahaan Ventura. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menghentikan laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap 2 anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Laporan dugaan KKN tersebut dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun. Meski sudah dihentikan, masih ada beberapa pihak yang mempertanyakan terkait penghentian laporan tersebut oleh KPK. Menanggapi hal itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka justru mempersilahkan pihak-pihak yang belum puas dengan penghentian itu untuk melaporkan kembali dirinya ke KPK.